kami akan tindak tegas para pelaku-pelakunya. Sebenarnya udah kami mapping di tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya tahun ini sampaikan kepada semua, saya tidak bicara lagi. Action. Ya, saya akan Action. sudah cukup bicara tahun kemarin Pak Dirjen lah. Sudah cukup menyegili, sudah cukup mempolis lain. Tahun ini kami jemputin saja. Jadi kami kenakan 2 hal. Yang pertama pidananya mereka dengan menyebabkan kematian terdata di 2010 gara-gara kasus pernapasan ini 3.400. Besar untuk Jakarta. Jakarta itu ya Jabodetabek, tapi itu besar. Pak, kami sebetulnya simpel aja Pak. Ini udah lama kami alami, lebih dari 20 tahun lah saya kira. Sekarang terima kasih pada Pemkot, Pak Abra, Pak Ubay. Kebakaran kemarin kita selesaikan, penutupan dilakukan. Sekarang kelihatannya udah nggak ada lagi titik api. Tapi kalau Bapak lihat tadi ada ekskavator di depan, itu dari Pemkot menyediakan untuk standby gitu. Just in case kalau ada lagi kebakaran, mereka akan terus bergerak. Dari kami Pak simpel aja, kami ingin ini semua persoalan selesai Pak. Sampah nggak ada lagi, kemudian kami jadi hidup di lingkungan yang sehat lah seperti dulu gitu. Itu aja sebetulnya Pak. Tidak terjadi lagi di tempat lain. Iya. Terima kasih Pak Fadil, warga Cinere ya Bu. Teman-teman sekalian yang. Satu lagi tambahan boleh nggak? Monggo Bu. Di sini Pak ada yang saya perlu jadi perhatian juga. Ada pipa gas Pertamina Pak. Nah ini cuman hanya sekitar 50 sampai 75 meter sebelah selatan. Nah ini saya kira kalau terjadi lagi kebakaran potensial meledak untuk masyarakat bahaya. Terima kasih Pak. Jadi kita berdiri di tempat pembuangan sampah ilegal Pak. Dan ini ada beberapa ratus yang sudah disegel oleh kita di tahun-tahun sebelumnya Pak Kapolsek. Ya, tentu kita perlu lakukan pembinaan secara bersama. Pertama kami ucapkan terima kasih dari teman-teman masyarakat Cinere yang aktif memberikan laporan kepada kami, karena sejatinya Pak DPR tidak semua wilayah bisa kami capture dengan sempurna. Jadi kami terima kasih masukan kita semua. Hari ini kami bersama dengan Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kepala Dinas, DPR mencoba merespon ini. Tentu ini tidak hanya respon, kami bersama Pak Dirjen Gakum dan pasukan saya sudah menginstruksikan untuk dilakukan penanganan secara serius untuk di Cinere ini. Tapi juga di tempat lain juga saya sudah minta di mapping dan segera dilakukan langkah-langkah yang serupa. Jadi terkait dengan ini tentu kita sudah semua maklumi ini salah satunya menjadi penyebab 2 hal yang penting untuk Jakarta, yaitu udara yang tidak sehat ya gara-gara ini. Jadi ada yang disebut particulate matters, dia beratnya atau besarnya hanya 2 kurang dari 2,5 mikron atau 30% dari rambut kita nih. 30%-nya itu terbang dan itu sampai ke paru-paru kita, sampai ke jantung kita, sehingga menjadikan penyakit jantung, kardiovaskuler, kemudian penyakit meninggalnya bayi usia muda dan banyak hal. Jadi diperkirakan untuk tahun 2021 aja kerugian kita mencapai 52 triliun gara-gara seperti ini. Nah ini kita sedang melakukan antisipasi di semua landscape, di semua skema terkait dengan kondisi ini. Jadi yang dari penyebab udara yang tidak bersih saja itu kita sudah mapping terkait dengan penyebabnya. Ini yang akan kita tangani secara bertahap. Jadi hampir 31% itu disebabkan oleh kendaraan bermotor memang sebenarnya. Jadi ada kendaraan besar yang memang berkontribusi cukup besar untuk menyebabkan polusi udara tidak sehat. Kemudian berikutnya ini open burning seperti ini. Ini pembakaran terbuka ini hampir berkontribusi 13% Pak. 13%. Kemudian industri yang berbahan bakar fosil atau bahan bakar batu bara itu menyumbang hampir 16%. Kemudian ada setelah dikumpul di udara dia konversi menjadi tidak mau lepas menjadi aerosol, itu hampir 16% juga. Jadi ini supaya semua upaya harus kita lakukan. Jadi mulai overburning tadi itu terdata hampir ratusan lokasi yang sudah disegel tahun kemarin pada saat ribut udara tidak bersih, ini harus kita tuntaskan. Salah satunya di sini.
Ini saya meminta Pak Dirjen Gakum usut sampai tuntas. Siapa sih yang kemudian Terima kasih kepada Gakum juga Pak. ini sampah ada sumbernya, Jadi panggil sumbernya sampai di sumber awalnya. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kami ada data buat itu juga Pak. Nanti Kami terima kasih nanti Pak Fadil, kami akan panggil Bapak untuk saksi yang diperlukan. Paling tidak yang pengelola ini harus jadi tersangka dulu. Kita akan coba. Ambil Pak Kapolsek, kami akan jemput. Kami akan proses lebih lanjut terkait dengan ini. Ini tidak mesti dibiarkan. Jadi tentu tersangkanya memang harus berkembang ke atas. Siapa sih hulunya ini yang kemudian mengorder sehingga membuang sampah sehingga menjadi tanggung jawab mereka. Jadi poin sos, kawasan itu mempunyai tanggung jawab untuk mengolah sampah. Tidak seperti ini caranya. Jadi kami ingin beban ini harus mereka pikul. Mereka harus kena ganti rugi kerusakan lahan ini. Setuju Pak. Nanti Pak Dirjen Gakum selain pidana yang akan diterapkan, kami minta perdatanya dimainkan. Supaya ini clear Pak. Perdata kalau seperti ini sudah Pak, sudah sambil merem juga udah kelihatan. Kita bisa ngitung kerugiannya. Jadi sambil kita, apalagi itu ada sungai. Nah ini sudah akan merembet itu biaya yang harus ditanggulangi. Tentu biaya ini harus diemban juga oleh sumbernya. Mereka kan yang membuang sampah. Data-data konkret tentu ada di mereka yang nanti akan kita panggil secara ini. Kami akan melaksanakan amanah teman-teman masyarakat kepada kami melalui Undang-Undang 32 2029. Bapak semua mengamanahkan saya untuk menegakkan hukum dengan instrumen pasal-pasal yang dimandatkan itu ya kami akan pakai. Kami tidak dalam kerangka untuk ini merekayasa enggak, ini kondisinya seperti ini dan kami harus turun. Kami akan tentukan seperti ini. Jadi ini penyebab Pak 13% tidak bersih di Jakarta. Dan di sisi kerusakan lingkungan sudah kita lihat sendiri dari kualitas air sudah merusak. Ini nanti penanganannya akan berbeda. Jadi kami hari ini sengaja merespon masukan-masukan dari masyarakat. Tidak hanya TPA saja, Pak Nadiem, Pak Nadamil, Pak DPR, kami juga akan masuk industri-industri yang disinyalir melakukan overburning seperti ini. Jadi kami akan tindak tegas para pelaku-pelakunya. Ada sebenarnya sudah kami mapping di tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya tahun ini sampaikan kepada semua, saya tidak bicara lagi. Action. Ya, saya akan sudah cukup bicara tahun kemarin Pak Dirjen lah, sudah cukup menyegeli, sudah cukup mempolis lain. Tahun ini kami jemputin saja. Jadi ini mana yang tidak berubah kami akan jemputin. Nanti kami kenakan dua hal. Yang pertama pidananya mereka dengan menyebabkan kematian terdata di 2010 gara-gara kasus pernapasan ini 3.400an. Cukup besar untuk Jakarta. Jakarta itu ya Jabodetabek, tapi itu cukup besar. Jadi kalau kerugian yang dihitung oleh Badan Ekonomi ya sekitar 52 triliun. Jadi ini cukup besar lah ya. Ini upaya yang kemudian harus kita emban, kita beban. Jadi beban kita sama-sama. Sekali lagi saya terima kasih warga yang cukup antusias ini. Saya rasa semua warga nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, maju lawan terus, laporkan kepada kami dan petugas aparat yang berwajib, kami akan tangani. Kalau berkenan kasih kami kontak person Pak, follow up untuk ini. Jadi nanti dengan saya instrumen kita banyak, jadi Bapak silakan semua dari manapun kita akan respon. Gakum rasanya juga punya pengaduan, silakan nanti diakses. Nanti teman-teman akan cek dan menyampaikan ke kami untuk besar-besar yang akan kita coba menteri datangi, karena memang ini secara simbolik juga akan menjadi simbol kepada yang lain agar segera berhenti saja, ini segera akan bertindak. Jadi tentu ini dimintakan kita semua. Ada 11,4 juta jiwa yang ada di Jakarta saja, belum di Jabodetabek, yang kemudian gara-gara kelalaian kita menderita faktor bahkan kematian yang cukup besar hanya gara-gara kelalaian seperti ini. Ini menjadi tugas kami dari pusat, dari Kementerian LH, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh jajaran aparatnya, ada Pak Lurah, tadi ada Pak Camat, semua bertanggung jawab terkait ini karena di dalam undang-undang kita masalah lingkungan hidup sudah dibagi habis Pak sampai di kabupaten. Tetapi kami sebagai menteri mempunyai kewajiban untuk mengintervensi
bila mana provinsi kabupaten tidak bergerak. Jadi saya tidak, jadi kami akan mengambil peran, mengambil instrumen, mengambil intervensi terkait yang kami nilai, karena penanggung jawab akhir lingkungan adalah menteri, menteri lingkungan. Jadi kami akan mengintervensi yang kami nilai itu agak lalai atau kurang serius, kurang presisi, kurang kuat di dalam penanganan lingkungan hidup. Jadi kami akan bergerak di semua. Nanti habis ini kami juga diminta, kami akan segera ke Bali juga. Bali kasusnya ini juga ribet gitu. Di Bantar Gebang kami sudah laporkan Pak Presiden sudah antusias. Jadi Pak Presiden sudah sangat sepakat. Indonesia, sekali lagi, Indonesia akan berhenti impor plastik, sampah plastik. Ini sudah mulai sekarang, regulasi sedang disusun Bu Dirjen PSLB 3. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini akan disampaikan ke publik bahwa sesuai dengan perintah Pak Presiden kemarin pas di Maroke kami laporkan Pak Presiden antusias itu dihentikan. Kemudian penanganan sampah Bantar Gebang yang menjadi sampah tumpukan gini minta dilakukan akselerasi percepatannya. Jadi sampah di sana ada 55 juta ton yang kemudian akan kami capping, kami tutupi, kami jadikan RTH, kemudian kami kelola maintenance-nya. Sementara yang tiap hari datang itu 7.500 sampai 8.000 itu akan ditangani. Jadi termasuk Cipayung juga, Pak. Ya, sama di sini. Ya, itu kita akan tangani semua. Jadi ini semua harus dipilih di hulu. Kemudian sisanya yang di Bantar Gebang hanya yang mungkin untuk dilakukan pembakaran dengan insinerator atau RDF. Jadi ada 2 yang telah dibangun oleh teman-teman Jakarta, kita maksimalkan. Di hulu kita akan tangkap lebih serius. Jadi dengan menghentikan impor limbah sampah plastik, kami harapkan para importir kemudian bekerja di bank sampah unit yang ada di seluruh Jakarta. Dan demikian juga nanti kertas ini yang akan dimintakan oleh Pak Presiden untuk dikurangi, kemudian diminta untuk aktif dalam pengolahan sampah-sampah ini di hulunya. Sehingga plastik ini sebenarnya yang diimpor sama-sama seperti ini. Iya, Pak. Kalau ngapain impor di sini banyak sekali. Jadi ya semacam ini yang nanti kami akan mainkan. Semua instrumen yang bisa akan kami mainkan. Jadi gitu teman-teman sekalian, saya terima kasih. Semua pihak telah berkontribusi, Pak. Kami mohon dukungannya. Dalam waktu segera kami sudah akan ambil penanggung jawab di sini. Kemudian kami akan bergerak lebih ke atas lagi. Penyuplai sampah ini siapa sebenarnya? Ini juga harus kita kenakan sanksi supaya jerah juga. Tidak kemudian enak aja melempar tanggung jawab. Itu ya. Saya satu lagi aja, Pak. Pak gini, Pak, ini Pak Ubay sama Pak Abra sebetulnya sudah bikin planning, Pak, untuk penyelesaian ini semua. Tapi seperti saya bilang bahwa ini kan udah lama sekali buat kami, Pak. Kami ingin semua dipercepat. Kalau ini dibebankan kepada Pemkot semua, saya kira anggarannya nggak cukup. Jadi kalau saya mohon kalau berkenan, Pak, di LH bisa bantu mereka untuk anggaran. Ya, kami akan pelajari semua desainan. Tapi memang sejujurnya hampir semua daerah udah punya konkret desain. Kami akan coba evaluasi mana instrumen yang akan kami intervensi, mana yang kami asistensi, mana yang kami akan reduksi. Tolong, itu Pak. Kebijakan ini kami akan nilai. Sebenarnya Jakarta sudah punya desain seperti itu. Kami akan pelajari, termasuk Jakarta Bersih juga sudah kami pelajari. Kami lakukan intervensi nanti pada beberapa lini yang menjadi kewenangan pusat. Tapi intinya kita akan selesaikan ini dengan segala macam cara yang harus diintervensi oleh Menteri. Karena iya Bu, monggo Bu. Bagaimana Pak instalasi pengelolaan sampah? Untuk sampah itu dikelola, dibikin produk seperti kota-kota lain yang sudah membuat Banyumas, Surabaya. Kita sudah, karena sampah itu ada beberapa bentuknya, ada yang plastik, food waste, sisa makanan itu sekitar hampir 49%. Ranting-ranting ini ada 13%, kemudian plastik ada sekitar 16%, si kertas ada sekitar 10%, kemudian sisanya yang lain. Tentu penyelesaiannya macam-macam. Jadi ini sudah kita dorong untuk segera membangun, mulai dari RDF, reuse different fuel, bahan bakar untuk semen dan lain-lain. Kita akan sudah kita akan tingkatkan. Kemudian insinerator untuk waste to energy, kita biasanya
pembangkit listrik tenaga sampah. Ini kita sedang mengingatkan kepada teman-teman. Kemarin ada kajian dari penegak hukum bahwa itu membebani keuangan daerah. Ya memang iya, kalau membakar itu ya memang harus keluar biaya. Itu kami harus ingatkan. Kalau nggak kejadian seperti ini, gara-gara nggak ada insenerator, akhirnya numpuk seperti ini. Nah ini salah satunya yang tidak bisa jadi RDF ya kita selesaikan dengan dibakar. Kemudian yang kita tangkap di hulu dengan bank unit nanti kami akan aktifkan, kami akan pacu. Nanti teman-teman yang penyebab sampah dan off-takernya akan lari ke bank unit sampah dan bank sampah induk. Jadi ini untuk menangkap yang dua. Kemudian yang food waste, sekali lagi food waste, kami akan menekankan tidak lagi boleh keluar dari tempatnya masing-masing. Jadi food waste itu urusan mereka itu. Jadi food waste itu Pak disumbang dari dua sisi. 50% oleh rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, kemudian 50% oleh usaha kami akan paksa untuk kembali kelola di tempat mereka masing-masing. Karena udah banyak itu entrepreneur, ada maggot, black soldier, play ya. Terus apalagi yang biokomposter sudah ada, tinggal di duplikasi. Ya, kami akan dukung mereka mempunyai tempat pengolahan tapi untuk mengolah food waste tadi, yang 50% jumlahnya sampah di Jakarta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Living